Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bapak-bapak, wali santri yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pertama kali tentunya kita dalam kesempatan ini selalu memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keistiqomahan, dan nikmat yang terbesar adalah ketika kita Allah berikan amanah untuk mendidik anak-anak kita, yaitu nikmat mendidik anak-anak kita agar berjalan di atas keistiqomahan hingga akhir zaman. Oleh karenanya kita selalu mohon kepada Allah, semoga selalu ditetapkan oleh Allah, selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita taufiknya untuk kita mampu diberikan kekuatan, mengarahkan selalu, membimbing selalu putri-putri kita ataupun anak-anak kita hingga mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang mana kelak akan mendoakan kita, yang mana amalan-amalan jariyah yang mengalir terus-menerus diantaranya adalah wawaladun salih yad'ulah, yaitu anak yang mendoakan orang tuanya, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Begitu juga al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita menyekolahkan anak kita mempelajari agama Islam ini untuk meraih hakikat sesungguhnya manfaat apa itu ilmu, maka banyak faidah ataupun fadilah keutamaan yang kita dapat. Di antaranya anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat yang tidak terputus-putus ketika kita nanti berpulang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya dunia ini tersinari oleh hidayah Islam, yang dengannya kejayaan umat ini bangkit peradabannya dari kegelapan hingga peradaban yang terang benderang. Bapak-bapak kaum muslimin, para wali santri yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikun. Selamat datang kepada terutama para wali santri yang baru, yaitu angkatan tahun 2020-2021. Kami berharap dan kami doakan selalu keberkahan, taufik Allah kepada kita sekalian. Semoga kita benar-benar berada di atas jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan diri kita kecuali kita berada di atas jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga bapak-bapak sekalian, wali santri baru, bisa minimal untuk awal-awal ini beradaptasi tentang atau terhadap sekolah kita ini, yaitu Ma'had Al-Hijaz. Oleh karenanya dan dengan kendala-kendala akses untuk berkomunikasi dikarenakan kondisi kita saat ini, minimal nanti bisa kita berkomunikasi melalui HP ataupun media-media lain untuk bisa kita lebih mengenal, ya, supaya kita lebih mengenal satuan dari antara satu dan yang lainnya, sehingga kita bisa menyatukan visi misi sekolah. Karena di antara sesuatu yang membuat kita lebih optimis, lebih penuh keyakinan, penuh percaya diri untuk meraih satu tujuan adalah saat kita menyatukan atau menyelaraskan visi misi sekolah kita. Oleh karenanya lah yang pertama kali kita sarankan, yang pertama kali kita mohon kepada wali santri baru, jangan lupakan visi misi sekolah kita. Jadi kita harus memahami secara seksama, secara terperinci daripada visi sekolah kita, daripada misi sekolah kita, daripada tujuan serta teknis-teknis yang terperinci dalam kurikulum ataupun kegiatan di sekolah kita. Karena apa? Karena ketiadaan keselarasan di antara visi misi ataupun hal-hal terkait informasi yang berkaitan dengan sekolah
ini tentu akan menimbulkan miskomunikasi ya. Sekiranya ada beberapa misalnya wali santri yang tidak mengetahui visi sekolah ataupun wali santri yang tidak sama tujuannya dengan sekolah, maka nanti ketika saat kita di pertengahan jalan pasti akan timbul hal-hal ketimpangan antara pihak wali santri ataupun sekolah, yaitu miskomunikasi, adanya ketidaknyambungan informasi ataupun hal-hal sikap dan keputusan di jalan nanti kalau kita tidak luruskan, tidak selaraskan dari awal visi misi kita dengan visi misi Ma'had, maka itu sampai menghilangkan keharmonisan antara sekolah dan orang tua itu sendiri. Oleh karenanya dari sekarang mari kita sama-sama mempelajari visi misi kita sehingga kita bersama-sama bisa mewujudkan visi misi serta tujuan Ma'had yang semoga Allah berikan keberkahan ini. Begitu juga kami ucapkan kepada wali santri lama, syukron, jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas segala kerjasamanya, dukungannya, kepercayaannya terhadap kami dalam memberikan amanah ini, menitipkan putri-putrinya di Ma'had Al-Hijaz ini. Ma'had yang sangat penuh dengan kesederhanaan, yang kalau kita perhatikan atau kita bandingkan putri-putri kita di sini, itu luar biasa, di mana mereka jauh dibandingkan dengan ma'had-ma'had yang lain dilihat dari segi fasilitasnya, namun semangat dan daya upayanya begitu menunjukkan sifat-sifat daripada para penuntut ilmu yang hakiki. Kemudian Bapak wali santri yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita untuk mempersiapkan menyambut KBM baru di ajaran tahun pelajaran baru ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya di beberapa hari yang lalu, alhamdulillah dengan taufik Allah tabaraka wa taala, kami di antara para pengajar telah selesai mengadakan atau melaksanakan rapat kerja koordinasi tahunan, yang mana tentu semua itu kita lakukan untuk mempersiapkan apa-apa saja yang akan kita jalani di masa semester baru ini, yaitu masih dalam kondisi pandemi. Oleh karenanya pertama yang akan kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita sebarkan di hasil rapat para pengajar kemarin. Di sini kita insya Allah akan lebih rincikan hal-hal yang mungkin sulit dipahami dalam bentuk deskripsi sebuah tulisan. Maka saat ini kita akan sampaikan dengan berusaha untuk bagaimana bisa difahami lebih baik secara lisan. Yang pertama, bahwasanya tentu kita ambil sikap dan keputusan kita tetap melaksanakan KBM secara online, karena pertama kondisi Ma'had yang saat ini masih dalam rangka pembangunan ataupun renovasi yang belum bisa menampung keseluruhannya, serta ketidaksiapan lokasi-lokasi kelas dan asrama. Yang lebih penting dari itu, kondisi saat ini yaitu pandemi ini tentu menuntut kita untuk mempersiapkan beberapa hal yang menjadi pendukung layaknya kita melakukan offline. Nah, kita ketahui santriwati kita hampir 30% ada yang PP ya. Selain yang di asrama, ada sebagian 30% masih pulang pergi. Begitu juga para pengajarnya. Para pengajarnya juga ada yang PP, yaitu di luar Ma'had, sehingga hal ini tentunya akan menyebabkan perantara yang kurang baik, yaitu penghantar perpindahan ataupun tanakul virus tersebut yang kita harus waspadai. Beda halnya dengan ma'had-ma'had lain yang seluruhnya diasramakan sehingga mereka bisa benar-benar dengan melakukan protokoler kesehatan bisa mengkarantina mandiri di
ma'had mereka masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, tentunya kita lebih mengedepankan antisipasi ya, kita lebih berhati-hati karena masalah nyawa adalah sesuatu hal yang dikedepankan di dalam maqasidus syariah, itu menjaga keselamatan jiwa itu lebih dikedepankan dibandingkan belajar ilmu ya. Misalnya kita memaksakan belajar ilmu tapi hal itu membahayakan keselamatan jiwa, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah-mafsadah itu lebih dikedepankan daripada mengambil sebuah maslahah kebaikan. Nah, dari itu maka kita putuskan kita tetap online. Ini sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait. Kemudian dari hal itu tentu kita ingin bagaimana dalam pembelajaran ini kita bisa meraih efektivitas serta efisiensi yang sangat tinggi ataupun yang maksimal ya. Kita ketahui kemarin alhamdulillah kita jalani 3 bulan terakhir dalam kondisi ini ada beberapa kendala-kendala yang patut kita jadikan sebuah evaluasi yang harus kita perbaiki di antara mediasi atau media dan beberapa kurikulum yang tentunya kita ambil apakah dia bisa diterapkan atau tidak. Jadi kita dalam rapat kemarin alhamdulillah sudah ada beberapa yang kita sepakati bersama dan kita tetapkan bersama untuk kita jalankan di KBM yang akan kita jalani insyaallah ta'ala. Kita akan beritahukan bahwasanya di tahun ini kita memiliki santriwati kurang lebih 90 orang ya, yang terdiri dari kelas 3 itu kurang lebih 20 orang, kelas 2 itu 27 orang, dan kelas 1 ada yang 23 orang, ada yang 21 orang, yaitu kelas 1A itu 23 santriwati, kelas 1B itu 21 santriwati. Sehingga dengan demikian kita memerlukan juga guru-guru tambahan sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan jumlah murid dan kelas tersebut. Dan alhamdulillah saat ini telah beberapa ustadzah ataupun beberapa pengajar yang sudah bergabung bersedia untuk memberikan ataupun membagikan ilmunya di ma'had kita ini, yang kurang lebih pengajar kita saat ini berkisar ada 16 orang ya, yang kita perkenalkan satu persatu ya. Ana sendiri yaitu Abu Aisyah Imran Rashid, kemudian Ustadz Afrizal, kemudian Ustadzah Ummu Cakra, Ustadzah Ummu Khansa, Ustadzah Nabila, Ustadzah Raisya, Ustadzah Riri, Ustadzah Putri, Ustadzah Evi, Ustadzah Fitriani, Ustadzah Aisyah, Ustadzah dan beberapa yang lain ya, beberapa orang yang lainnya. Dan alhamdulillah sesuai dengan hitungan-hitungan yang kita harapkan memadai untuk mengadakan KBM yang dibandingkan ataupun disesuaikan dengan jumlah santriwati dan jumlah kelas kita. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan awal ya. Kesimpulan awal berkait dengan KBM. Jadi kita ada 2 macam pembagian. Yang satu adalah pembagian waktu di pelajaran diniyah, Arabiyah, dan umum. Ini masuk kepada KBM pokok ya. KBM pokok yang sebelumnya di waktu normal kita laksanakan dalam tenggang waktu jam 7 sampai jam 12. Nah, karena kondisi saat ini maka bagian pertama ini, pelajaran diniyah, Arabiyah, dan umum ini kita alokasikan hanya 3 jam saja, mulai jam 8 pagi 00 sampai jam 12 siang. Jadi jam 8
pagi sampai jam 8.45, itu jam pertama. Jam kedua jam 8.45 sampai jam 9.30. Jam setengah 10 kita istirahat setengah jam, kemudian dimulai lagi jam 10.45 sampai jam 10 sampai jam 10.45 untuk 3 mata pelajaran per harinya. Jadi per hari kita ada 3 jam pelajaran di bidang pelajaran diniyah, Arabiyah, dan umum. Kemudian sisanya yang kedua nanti ada di bagian mapel-mapel yang berkaitan dengan tahsin ataupun tahfiz. Dengan adanya alokasi 3 jam ini, tentu kita tidak dapat mengajarkan seluruh materi pelajaran sesuai yang ada di kurikulum kita. Jadi seperti di kelas 1 misalnya, di kelas 1 kita hanya memberikan mapel di sana yang silsilah Arabiyah, yang kurikulum Lipia, hanya mengajarkan kitabus suwar dan ta'bir. Kemudian lainnya adalah sharaf dan tajwid ya, dan tajwid itu beralokasi di 2 jam pelajaran karena kita lebih tekankan di tahsin untuk kelas 1 atau kelas 7, tahsin Al-Qur'an. Nanti kita akan jelaskan bagaimana teknis tahsin Al-Qur'an. Sementara kelas 2 yang tadinya mapel silsilah Al-Arabiyah itu kurang lebih 11 mata pelajaran, kita hanya bisa mengajarkannya ataupun menerapkannya di ajaran sekarang di semester ini hanya 5 mapel saja, seperti hadis, tauhid, nahwu, fikih, dan beberapa lainnya ya. Ada 5 mapel pelajaran seperti tafsir ya, tafsir juga masuk. Nah, sisanya hal-hal yang terkait dengan mapel-mapel tahfidzul Quran, tahfidz mutun, yaitu matan-matan kitab-kitab kecil, dan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan mutun ataupun matan-matan kecil yang sifatnya dihafalkan. Adapun kelas 3 yang kita semulanya adalah melakukan sudah masuk kepada takmili ya, kelas 1, kelas 2 itu masih diniyahnya dan arabiyahnya masih menggunakan kitab silsilah dari I'dad Lughawi di Lipia. Sementara kelas 3 karena mereka sudah selesai 4 semester, maka kita sudah masuk kepada kurikulum ma'had sendiri, itu dengan beberapa penyesuaian dengan ma'had-ma'had yang lain ataupun dengan lembaga-lembaga mulazamah yang lainnya. Jadi di situ kita terapkan adalah ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu dasar agama ini, alat-alat dasar yang dipersiapkan untuk masuk ke jenjang SMA-nya, karena muatan-muatan yang akan kita ajarkan di SMA-nya adalah muatan-muatan kitabut turas yang kurang lebihnya 60% atau 70% pelajaran-pelajaran yang diajarkan di syariah Lipia. Nah, itu tentunya karena sudah disiapkan untuk 2 tahun persiapan bahasa dan 1 tahun takmili ya. Kalau di ma'had-ma'had yang lain tentunya tidak bisa diterapkan seperti itu. Karena apa? Karena di jenjang SMP-nya kurikulumnya pun beda ya. Kurikulumnya beda sehingga tidak memiliki persiapan untuk masuk ke jenjang itu. Sementara kita memang kita siapkan dari kelas 1 SMP, kelas 2 semuanya kurikulum dan marhalahnya dalam jenjang-jenjang itu memang bersilsilah. Jadi silsilah itu berantai ya. Makanya dikatakan kitabus silsilah, kitab-kitab yang berantai. Nah, yang tadinya kita akan anggarkan ataupun kita akan terapkan beberapa materi yang sungguh bagus ya, maksudnya cakupannya luas seperti usul fiqih, usul tafsir, mustalahul hadis, kemudian kitabul fiqih, kemudian kitabut tafsir, kemudian fikih perbandingan, kemudian nahwu dan lain-lain, itu qadarullah wa ma syaa fa'al, maka kita akan baru bisa mengajarkannya. Di sini hanya beberapa kitab saja ya. Kitab Syarah Al-Ajurumiyah, kemudian kitab Syarah Umdatul Ahkam yaitu Taisirul Alam Syekh Al-Bassam, kemudian kitab adab ya, sastra bahasa, kemudian beberapa hal lain terkait dengan matan-matan yang dihafal, matan-matan kitab kecil yang dihafal. Ini semuanya karena kita
kita tidak bisa memaksakan karena waktu kita hanya terbatas, dan kita ambil hal-hal yang penting dan hal-hal yang kalau kita ajarkan itu lebih efektif di masa online. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang sepertinya sangat memaksakan kalau kita ajarkan di masa online saat ini. Maka kita pilih hal-hal yang masih bisa kita ajarkan, hal-hal yang masih memungkinkan untuk bisa dipahami oleh santriwati kita. Karena tujuan kita KBM adalah bagaimana kita mengajarkan sesuatu bisa dipahami oleh santriwati kita. Karena tidak ada fungsinya ya kalau kita insya Allah di pihak atau di pihak seorang pengajar, guru, tentu kita tidak ada kendala mengajarkan sesuatu ya, karena kita tinggal bicara, tinggal menjelaskan dengan apa yang kita kuasai, sebatas dengan apa yang kita kuasai. Namun di pihak yang mendengarkan atau di pihak santriwati kan kita tidak mengetahui, tidak memahami apakah mereka mengerti atau tidak, karena yang kita ajarkan, yang kita ajar tidak tahu keberadaannya di mana, apakah dia memang betul-betul belajar kondusif di sebuah tempat ataupun di sebuah ruangan, ataupun dia tidur atau di mana atau absen, kan kita tidak memahami. Maka kita ambil hal-hal yang kiranya materi itu bisa semaksimal mungkin untuk interaktif antara kedua belah pihak, antara guru dan santriwati itu sendiri, atau hal mapel yang mudah dipahami dalam metode online ini atau dalam daring ini, sehingga kita tidak sia-sia. Maka oleh karenanya kita mengambil sesuatu bagaimana seefektif mungkin dan bagaimana seefisien mungkin. Itu diantara beberapa mapel. Jadi tidak seluruh mapel yang kita ajarkan. Dan ini juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kementerian Pendidikan Nasional menjelaskan ya bahwa kita seluruh sekolah diberikan arahan untuk menetapkan standar minimum kurikulum. Jadi tidak boleh dalam masa online ini sebuah sekolah menerapkan seperti penerapan yang diterapkan di masa normal ya, tidak boleh. Makanya dari situ kita mulai belajar, belajar dibanding melihat kemana beberapa ma'had pola pengajaran mereka saat online, sehingga kita dapati diantaranya ada yang full 100%. Maksudnya full 100% adalah mereka menerapkan online segala kurikulum, buku panduan dan segala macamnya 100% sesuai di mana dia waktu normal dahulu, yaitu di mana dia offline. Itu pun menggunakan media Zoom atau Zoom dari pagi ya. Karena kita juga memiliki relasi-relasi beberapa teman-teman di berbagai ma'had-ma'had, sehingga kita konsultasi, kita sharing. Mereka katakan kami dari jam 5 pagi, jam 5.15 pagi itu langsung tank mulai sampai jam 6, kemudian jam 6 istirahat persiapan mandi, jam 7 mulai sampai jam 11, jam 11 istirahat persiapan zuhur, nanti sore mulai jam 4 sampai jam 5 sore, nanti jam 6 maghrib, habis maghrib sampai isya jam 7, itu berjalan terus dan semuanya menggunakan media Zoom. Jadi menggunakan media Zoom, dan ini tentu kita lihat bagi kita mungkin bagi mereka itu memungkinkan, tetapi bagi kita itu kebijakan mereka ya, tapi kita mungkin itu terlalu berlebihan atau terlalu hal-hal yang kita sepertinya belum bisa untuk menerapkan itu ya, karena ada beberapa pertimbangan ya. Kita kan juga untuk menerapkan sebuah konsep pasti melihat beberapa unsur di sekolah. Kalau di sekolah itu kan ada beberapa unsur, guru, murid, orang tua, dan pihak sekolah ya. Pihak sekolah setuju, orang tua nggak setuju, nggak jalan. Orang tua setuju, murid setuju, guru nggak setuju, nggak jalan. Jadi semuanya tentu diambil, dipelajari ataupun dibahas kita putuskan dengan beberapa
pertimbangan-pertimbangan yang tentunya melihat beberapa unsur tersebut. Ada juga ya kita tanya-tanya kepada teman-teman juga, sebagian kita tanya, mereka katakan kita pulangkan semua. Jadi kebalikannya yang tadi 100% menerapkan online dengan metode atau dengan media Zoom. Yang satu lagi ada yang sama sekali tidak ada KBM, jadi dipulangkan ke rumah, dititipkan kepada orang tua dengan diberikan tugas-tugas di rumah. Sampai saat ini belum ada kabarnya ya, belum ada kabarnya, masih dipulangkan di orang tua, karena kita hubungi beliau, salah satu pengajarnya juga mengatakan bahwa kita dirumahkan, semua murid belajar di rumah dengan dititipkan kepada orang tua dengan tugas-tugas. Jadi tidak ada istilah online. Ya, ini pun terlalu tafrid ya kalau bahasa Arabnya, terlalu menyepelekan atau kebangetan ya. Nah, jadi anak-anak pun tidak belajar, orang tua pun merasa berat karena tidak ada bimbingan atau arahan sama sekali dari sekolah. Kemudian ada juga sebagian yang melakukan setiap harinya hanya online 1 jam. Online 1 jam ini hanya memanggil anak untuk tasmi' Al-Quran. Jadi 1 jam itu diperkhususkan untuk menyimak hafalan anak-anak, itu ya. Selain 1 jam itu tidak ada kegiatan anak-anak, jadi hanya hafalan saja. Nah ini kita lihat atau kita tanya ya teman dekat juga. Nah di situ karena memang ma'hadnya ma'had tahfiz, jadi pertimbangan mereka adalah mempertahankan apa yang telah menjadi konsep mereka ya, karena mereka ma'had tahfiz. Kemudian ada juga di beberapa ma'had, yaitu yang kita bicarakan ini ma'had-ma'had yang sudah berjalan lama ya, beda dengan Al-Hijaz. Kalau Al-Hijaz kan baru berjalan 2 tahun, makanya kita masih banyak belajar, masih banyak studi banding dari pengalaman-pengalaman yang lebih dahulu daripada kita. Ada juga di sana ada yang mengadakan 3 jam per hari, kurang lebih seperti kita tadi ya, 3 jam per hari. Namun sistemnya adalah setiap hari dikasih video ya. Santriwati atau santri itu melihat video, misalnya pelajaran fikih, mendengarkan video, melihat video. Setelah itu baru ada di akhir jam sebelum tutup ada interaksi tanya jawab. Yang ini untuk mengantisipasi ataupun melihat absensi mereka. Jadi ketika mereka betul-betul sudah melihat video tadi, video pelajaran tadi, dia pastinya bisa nyambung, bisa connect saat ditanya oleh ustadznya atau pengajarnya. Ya itu salah satunya. 3 jam saja, sehingga mereka selain itu sudah tidak ada pelajarannya ataupun kosong ya, kegiatannya kosong. Nah, oleh karenanya maka kita ingin sekali mengambil pertimbangan yang kita anggap itu di tengah-tengah ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu menyepelekan, sehingga kita ingin mengambil bagaimana kita bisa semaksimal mungkin mengambil faidah belajar ilmu di masa pandemi ini tanpa ada hal-hal yang kesannya memaksakan. Maksudnya memaksakan, misalnya biayanya banyak tapi nggak efektif, nah itu kan memaksakan. Atau waktunya lama tetapi hasilnya sedikit, nah itu juga memaksakan. Jadi kita ambil hal-hal yang semoga ini menjadi hal-hal yang pertengahan ya, yang pertengahan, sehingga kita tidak terlalu tekor dalam mengambil, dalam membuang-buang waktu, atau kita tidak berlebih-lebihan dalam membuang tenaga ataupun menggunakan waktu dan finansial kita, karena kita ketahui bersama bahwasanya metodologinya menggunakan media Meet, Google Meet misalnya, akan tentu membutuhkan finansial terkait pembiayaan kuota ya untuk berlangsungnya KBM tersebut. Nah, oleh karenanya barulah kita simpulkan beberapa hal yang kita jelaskan tadi, yaitu dengan 3 mata pelajaran yang kita standby di Zoom, sehingga kita sampaikan kepada guru-guru juga semuanya. Ini semua demi efektifnya kita ya, jangan sampai seperti kemarin 3 bulan berjalan yang akhir itu kita mengajar ya, KBM berjalan tapi tidak tahu hakikatnya bagaimana gitu ya, hakikatnya bagaimana, apakah mereka
mendengarkan pelajaran kita ataupun mereka bisa mengikuti atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya saat kita evaluasi pemahaman-pemahaman ataupun hal-hal yang dikuasai oleh anak-anak yang didapat selama 3 bulan tersebut, dan itu sungguh menjadi pelajaran kita karena banyak sekali yang kita dapati hal yang tidak kita inginkan, seperti laporan-laporan guru bahwa ada santriwati yang tidak pernah ikut belajar, ada santriwati yang saat setoran nyontek ya, melihat mushaf, ada yang mengadukan dan lain-lain sebagainya. Dan ini tentu membutuhkan solusi jalan keluar bagaimana belajar itu efektif. Oleh karenanya kita akan jelaskan pertama yaitu tentang teknis di KBM harian ya, teknis hariannya mulai pagi sampai selesai. Jadi untuk mapel umum dan mapel diniyah, mapel Arabiyah dan umum sebagaimana yang kita jelaskan tadi, hanya 3 jam pelajaran per hari dan dimulai dari jam 8 sampai jam 10.45. Ini menggunakan metode menggunakan media Google Meet ya. Google Meet yaitu semua santriwati wajib menampakkan wajahnya ya, jika yang mengajar perempuan. Jika yang mengajar adalah laki-laki maka wajib pakai cadar ya. Wajib pakai cadar sampai selesai pelajaran. Jadi diwajibkan standby di setiap jam itu ya, di setiap jam itu supaya apa? Supaya benar-benar kita bisa mengambil istifadah. Jadi ini nanti ada beberapa kendala tentunya pastinya ya. Kendala saat HP-nya hanya satu dan kendala internet dan yang lain-lain berkenaan dengan teknis. Ini nanti ada kendala-kendala yang sifatnya umum dan kendala-kendala yang sifatnya pribadi. Adapun kendala-kendala yang sifatnya umum mungkin bisa kita bicarakan bersama. Namun kendala-kendala yang sifatnya pribadi mungkin itu bisa kita antisipasi masing-masing ya, karena kan itu sudah dikembalikan kepada tanggung jawab wali santri masing-masing, seperti kesulitan HP ataupun kendala kuota dan lain-lain. Nah, itu tentunya bisa dicari solusinya oleh wali santri ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Nah, kemudian sisanya di luar jam 8 sampai jam 10.45 ini sisanya adalah bagian tahfizul Quran ataupun halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran yang saat ini kalau kita berbicara tentang porsinya adalah 60% ya, kurang lebih 50 atau 60%. Jadi kita saat ini 60% itu alokasi lebih banyak kepada halaqatul Quran, sementara 40% itu kurang lebihnya di pelajaran-pelajaran KBM ini. Kenapa? Karena hal ini lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih ekonomis. Jadi seperti hafalan Al-Quran, hafalan matan itu kita tidak perlu menggunakan meeting, tidak perlu menggunakan Google Meet ataupun menggunakan media visual. Cukup kita dengan video call ya, video call antara musyrifah, antara ustadzah dengan santriwati yang bersangkutan misalnya. Jadi tidak perlu menggunakan meeting per kelompok. Jadi ini lebih efektif dan lebih efisien. Ditinjau dari efektif dari interaksinya antar murid, itu lebih memaksakan santriwati untuk interaktif. Jadi dia tidak diam saja mendengar ustadzahnya, namun dia melakukan kegiatan yang benar-benar mereka, kalau tidak dilakukan dia tidak bisa jalan. Misalnya tahfiz Quran, misalnya kan diberi waktu 30 menit. Setelah 30 menit wajib store ya. Pasti dia saat 30 menit pasti dia menghafal Al-Quran, karena kalau tidak menghafal tidak bisa store. Adapun seperti pelajaran umum kan mereka pasif, yang aktif hanya gurunya saja disampaikan ya materinya. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar mengikuti pelajaran atau tidak. Kalau metode tahfiz ini lebih efektif, lebih efisien ya kalau dilihat dibanding dengan yang metodologi KBM tadi. Tapi kalau yang KBM tadi kalau ditiadakan sama sekali pun akan tidak baik, karena kita juga membutuhkan sisi itu. Nah, kemudian
Kita mulai dari pagi ya, dari pagi yang di luar dari mata pelajaran umum, diniyah, dan bahasa Arab. Kita sekarang bahas kepada halaqah Al-Quran. Jadi kegiatan kita akan mulai dari jam 5.15 ya, jam 5.15. Jam 5.15 ini yaitu setelah sholat subuh dan setelah zikir pagi, masing-masing musyrifah, masing-masing pembimbing halaqah kelompok, mereka akan mengambil absen dengan cara membuka Google Meet, yaitu mereka membuka Google Meet sehingga nanti santriwati di halaqahnya dia wajib memperlihatkan keberadaannya bahwa dia telah siap posisinya dalam menghafal Al-Quran. Jadi nanti kelihatan ya, seandainya 8 orang satu halaqah, nanti jam 5.15 itu langsung dibuka Google Meet, anak-anak absennya lewat Google Meet dengan memperlihatkan posisinya masing-masing, menandakan kesiapan mereka dalam halaqah, yaitu dengan berseragam ya, bagi yang kelas 2 dan kelas 3. Bagi yang kelas 1 bisa menggunakan jilbab yang syar'i yang lainnya, karena kemungkinan seragam ini kan baru bisa dibagikan di bulan Agustus misalnya. Nah, di situ kita akan berikan setiap harinya, kita berikan kesempatan 10 menit untuk sesi absensi. Jadi 10 menit ditunggu oleh musyrifahnya di Google Meet. Kalau tidak ada, nanti musyrifahnya coba akan hubungi. 10 menit tidak ada muncul, maka masa ataupun sesi absensi ditutup ya. Ditutup bertanda anak-anak semua harus mulai menghafal, persiapan menghafal untuk disetorkan nanti. Nah, ditinggal sama musyrifahnya, ditinggal dengan diberikan wejangan, diberikan amanah harus menghafal. Karena apa? Nanti jam 7 kita akan tasmi. Jadi pagi hari jam 5.15 sampai jam 5.25 itu musyrifah masing-masing membuka meeting Google dengan tujuan hanya absensi saja. Jadi hanya 10 menit saja dibuka, kemudian setelah mengetahui siapa yang absen dan siapa yang hadir, maka ditutup sehingga anak-anak menghafal sendiri. Nah, ini butuh koordinasi dengan orang tua ya. Jadi kita kan tidak bisa mengawasi mereka ya, ketika kita sudah tutup Google Meet, ketika sudah kita tutup komunikasi dengan mereka, kita tidak bisa memantau mereka. Nah, ini butuh bantuan wali santri sekalian di rumah, tetap memantau ya. Kalau dia kelihatan tidur, tanya apakah sudah hafal. Kalau dia sudah santai, tanya lagi apakah sudah selesai persiapan hafalannya. Kalau sudah, berarti sudah suruh siap-siap untuk menjelang nanti jam 7 ya. Jadi di situ peranan orang tua akan nampak sekali. Kalau tidak, anak-anak nanti kan tidak sama. Ada anak-anak yang bisa dilepas sendiri, ada anak yang saat sendiri dia tidak bisa memanajemen waktunya untuk menghafal atau menggunakan dengan baik waktu tersebut. Nah, setelah ditinggal, nanti anak-anak kita kasih kan paling maksimal itu 45 menit mereka menghafal, itu sudah jemu ya. Sekali duduk selesai, diarahkan mereka mandi atau apa ya, karena ini sudah di luar pantauan para musyrifah atau para guru. Nanti jam 7 pagi musyrifah halaqah tadi, ya ini jam 7 sampai jam 8 kan ini ada tahfiz yang kedua ya. Tahfiz kedua adalah setoran. Jadi jam 7 nanti para pembimbing halaqah, para ustadzah pengampu musyrifah halaqah akan menghubungi satu persatu sesuai dengan jadwal yang tersusun urutan. Jadi setiap hari nanti berubah. Sekarang misalnya bisa jadi fulanah di urutan pertama, yang kedua urutan fulanah, nanti rolling. Jadi nanti setiap harinya tidak boleh nanti ada anak, nanti saya terakhir saja, nanti mengundur-undur waktu, nanti ada jadwalnya. Hari ini fulanah urutan pertama, hari ini fulanah urutan kedua, sehingga mereka ada kesiapan untuk menghadapi jam 7 ini. Jam 7 musyrifahnya menghubungi santriwati dengan menggunakan video call. Jadi saat menyetorkan hafalan baru ataupun nanti saat ada tes murajaah,
menggunakan video call. Dan ini sangat penting sekali karena kita sangat percaya kepada anak-anak bahwa anak-anak itu akan jujur, tetapi terkadang kondisi ataupun kesempatan itu menjadi celah mereka untuk tidak jujur. Misalnya kalau mereka tidak siap dalam menyetorkan hafalannya, kemudian ada kondisi yang bisa mereka curang, maka mereka karena kalahnya rasa takut kepada guru dengan kejujurannya, maka dia nyontek, yaitu. Karena ini juga kita dapati ya, baik itu laporan dari guru, bahkan laporan dari orang tuanya sendiri, bahwa anak saya ketahuan saat setor sama ustazah melihat Al-Quran. Nah ini kan tidak baik bagi perkembangan santriwati tersebut. Jadi saat tasmi Al-Quran, saat setoran Al-Quran, santriwati yang bersangkutan menggunakan video call dengan musyrifahnya sampai jam 8. Nah nanti di urutan pertama atau kedua nanti diarahkan setelah menghafal, setelah setor, misalnya si Fulanah Aisyah misalnya setoran awal jam 7 teng dia masuk setoran. Setelah setoran dia tidak bebas karena biasanya kan alhamdulillah saya sudah setoran, misalnya sudah tasmi kepada ustazah hafalan baru saya, misalnya saya santai. Tidak, setelah itu masih ada tugas bagi dia untuk ada istilahnya takror, mengulang minimal 20 kali karena kita ada target mengulang 40 kali dalam sehari, maka kita bagi 2. Jadi di pagi itu setelah setoran selesai dinyatakan lulus oleh ustazahnya, sudah lancar, kemudian setelah itu kita adakan takror. Jadi jam 8 masuk ke KBM secara biasa, yaitu KBM dari yang 3 tadi ya. Kemudian jam 10.45 itu masuk ke halaqah Al-Quran yang kedua, yaitu halaqah namanya rabat. Rabat itu kalau istilah kita juga pakai sabqi, menyetorkan hafalan kepada ustazahnya, hafalan yang tadi pagi dengan hafalan yang kemarin. Itu rabat itu adalah mengikat hafalan yang tadi dengan yang kemarin. Jadi jam 10.45 sampai zuhur itu setiap halaqah ya, jadi tidak bersamaan setiap halaqah. Santriwati gilirannya siapa? Setor kepada ustazahnya hafalan tadi pagi dengan hafalan yang kemarin. Jadi kalau hari Selasa hafalan tadi pagi dengan hafalan yang Senin kemarin. Kalau hari Rabu, setor hafalan hari Rabu dan hari Selasa dan Senin. Kalau hari Kamis, setor hafalan tadi pagi hari Kamis bersama hafalan kemarin Rabu, Selasa, Senin. Kalau hari Jumat berarti setornya dari hafalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam Jumat. Ini namanya rabat. Setelah itu baru di situ setelah setor anak tidak santai lagi, tetapi tetap dalam jam itu dia diberi tugas lagi untuk takror 20 kali ya. Untuk takror 20 kali hafalan yang tadi pagi, yaitu tadi pagi kan kita sudah ulang 20 kali. Kemudian sekarang di jam 10.45 sampai zuhur itu waktunya dia sudah setor ke ustazahnya, kemudian ustazahnya bilang, "Baik, ahsan, lancar misalnya, mutqin. Sekarang nanti ada tugas takror sendiri ya. Jadi mengulang 20 kali itu dibaca sendiri di rumahnya." Nah, ini juga membutuhkan kejujuran santriwati tersebut. Jadi siapa saja yang ingin benar-benar sungguh-sungguh ingin belajar ilmu, maka mereka pasti akan menjaga kejujurannya untuk mengikuti arahan gurunya. Jadi diulang lagi 20 kali. Nah, selesai sampai zuhur, maka kita masih tersisa satu halaqah lagi, yaitu di jam sore. Ini halaqah untuk murajaah. Itu murajaah hafalan-hafalan yang lama, yaitu hafalan-hafalan yang kalau kita katakan dulu manzili ya, hafalan-hafalan yang lama. Nah, ini nanti ada setoran lagi pada ustazahnya di sore hari setelah asar ya. Nah, itu juga sama dengan menggunakan video call bersama ustazahnya dan dilihat, yaitu muka, mata itu harus melihat kamera ya, karena kemarin ada laporan dari ustazahnya ada sebagian santriwati yang mencurigakan ya, tadinya tidak pakai video call, pakai
calling WA saja biasa, kemudian kok mencurigakan ini, kemudian dihubungi dengan video call. Saat dihubungi dengan video call, pandangannya tidak ke kamera, ke satu titik yang mencurigakan ya. Jadi nanti saat setoran, maka pandangan mata harus menuju kamera supaya ustadzahnya tahu bahwa dia betul-betul hafal tanpa melihat mushaf. Kemudian berkaitan dengan pembagian halaqah. Bagian halaqah ini kita bagikan sesuai dengan target harian. Jadi pengelompokannya sesuai dengan target hafalan anak-anak kita. Hal ini bukan kita memisah-misahkan ini yang pintar, ini yang sedang, bukan. Tujuannya hanyalah untuk memudahkan kita saat mengontrol kualitas hafalan anak-anak. Misalnya di kelompok Aisyah, misalnya halaqah Aisyah, misalnya kita kumpulkan anak-anak yang menghafalnya setiap harinya 1 lembar, kita kumpulkan dengan anak-anak yang hafalannya 1 lembar. Yang anak-anak yang setiap harinya 1 halaman, kita kumpulkan dalam halaqah yang hafalannya setiap harinya 1 halaman. Nah, ini memudahkan para ustadzahnya untuk mengontrol perkembangan mereka, dan sehingga kita juga tahu durasi waktu yang dibutuhkan, sehingga nanti tidak sama jumlahnya halaqah ini yang satunya dengan halaqah yang lain, itu biasanya tidak sama jumlahnya. Karena apa? Karena nanti hafalan yang dia miliki atau setorannya akan berbeda ketika seorang santriwati yang menyetorkan hafalannya 1 lembar dengan yang santriwati setorannya setengah halaman, tentunya kan lebih cepat waktunya yang ini. Jadi yang hafalan-hafalan sedikit ini membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibanding hafalan yang banyak, karena yang banyak hafalannya tiap harinya misalnya 1 lembar kan lama setornya, kalau yang setengah halaman kan sedikit. Jadi kemungkinan ini bisa satu halaqah lebih banyak daripada halaqah yang hafalannya lebih banyak. Oleh karenanya pembagian halaqah nanti tidak sama, baik dari segi jumlah halaqahnya ataupun segi jumlah hafalannya. Ini berkaitan dengan yang tahfiz. Ini khusus untuk kelas 2 dan kelas 3. Itu kelas 2 dan kelas 3 ini sudah menjalani ziyadah ya. Jadi tidak ada beda dengan yang kelas 1. Karena kelas 1 nanti akan fokus kepada tahfiz, sebagaimana kakak kelasnya dulu fokus ke tahsin. Jadi kita berpindah ke bagian tahsin, khusus kelas 1. Yang pertama, teknis tahsin kita, yaitu standar tahsin kita adalah standar tahsin dengan metode masyayikh ataupun guru-guru kita yang bersanad. Jadi tentu beda ya. Jadi nanti kita semuanya harus mempelajari, harus memahami seperti apa bedanya ya tahsin kita di sini. Tidak seperti tahsin-tahsin yang hanya sekedar belajar idhar, belajar idgham, belajar iqlab. Oh ini hukumnya apa? Ini gunnah, bukan seperti itu. Lebih kepada tatbiq yang buah atau hasilnya adalah bacaannya betul-betul sebagaimana yang dibacakan oleh gurunya. Jadi nanti sistemnya ada talqin. Itu tahsin di sini adalah, yang dimaksud dengan tahsin di sini adalah belajar bagaimana membaca Al-Qur'an sebagaimana gurunya membaca Al-Qur'an, sebagai gurunya membaca Al-Qur'an sampai Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan bersanad ya. Jadi bukan untuk bangga-banggaan ya, tahsin atau tahfiznya bersanad. Sanad, istilah sanad itu bukan untuk bangga-banggaan, tapi sanad adalah sebagai tanda keotentikan sebuah bacaan. Jadi bersanad berarti bacaannya sesuai dengan gurunya, sesuai dengan gurunya, sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Maka tentu bagi siapa saja yang sudah faham di beberapa ma'had tahfiz bersanad, tentu sudah tidak asing lagi bagaimana konsep atau metode yang akan kita gunakan, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Jadi kita ulangi lagi, tahsin yang akan kita terapkan kepada anak-anak ini adalah
tahsin sebagaimana yang diterapkan oleh ma'had tahfiz bersanad yang betul-betul menjaga kredibilitas, menjaga kemurnian amanah ya. Karena ada juga yang bersanad, yang penting bersanad saja, bayar ya, ada daurah apa-apa, kemudian hanya sebulan 2 bulan dapat sanad. Ini bukan ya. Ini betul-betul bagaimana secara amanah guru mengajarkan kepada muridnya bacaan yang tepat sebagaimana dia belajar dari gurunya, sebagaimana gurunya belajar dari gurunya. Pertama, kelas 1 ini dipegang langsung oleh 4 pengajar ya. Alhamdulillah 4 pengajar ini adalah mereka yang sudah pernah belajar kepada syaikhah ya, kepada guru-guru yang memang bersanad ya. Di antaranya adalah guru-guru mereka dari Aljazair yang sudah boleh dikata sudah memiliki kompetensi untuk mengajarkan tahsin. Nah, 4 orang ini yaitu tergabung dalam di antara salah satunya adalah penanggung jawab kisim tahfiz. Jadi nanti ada kita hal-hal yang terkendala ataupun yang ingin kita tanyakan terkait dengan tahfiz dan tahfidz dan tahsin, itu bisa kita tanyakan nanti kepada wali kelas yang akan dikonfirmasikan atau dikoordinasikan dengan kisim tahfidz, yaitu bagian tahfiz. Nah, 4 orang ini akan memegang khusus mereka kelas 1, yaitu mereka kelas 1 di bidang tahsinnya. Nah, masa tahsin ini kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Jadi di mana-mana ya yang sesuai dengan metodenya, yaitu tahfidz bersanad, itu tidak langsung menghafal Al-Qur'an ya, tidak langsung menghafal Al-Qur'an, masuk kepada kelas tahsin dulu. Biasanya 2 bulan sampai 3 bulan ini disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut, karena belajar tahsin, tajwid tatbiqi namanya, tajwid praktek, itu sesuai dengan kemampuan, karena dia ada keterkaitan dengan talenta seseorang, bakat seseorang. Jadi rata-rata 2 sampai 3 bulan ya. 2 sampai 3 bulan ini kita lihat perkembangannya. Kalau sudah bisa dipertimbangkan untuk masuk kepada kelas tahfidz, maka kita pindah ataupun beralih kepada kelas tahfidz. Nah, jadi kelas tahsin kita mulai dari jam 7 ya, jam 7 pagi sampai jam 8.45 ya, jam 7 pagi sampai jam 8.45. Tapi sebelum mereka masuk ke kelas tahsin, ada persiapan, jam-jam persiapan untuk murajaah, karena kita ketahui bahwasanya di antara santriwati kita di kelas 1 ini ada yang memiliki hafalan-hafalan dari SD-nya ya. 1 juz mungkin, 2 juz, 3 juz, 4 juz, bahkan ada yang sudah hafizah 30 juz. Nah, ini kan butuh waktu untuk menjaga hafalannya. Nah, oleh karenanya kita siapkan waktu itu untuk waktu murajaah saja, tetapi mereka tidak menambah hafalan. Jadi di jam 5.15 4 ustadzah ini memegang halakoh tersebut, sama teknisnya seperti halakoh yang lain, menghubungi di satu grup ataupun satu meeting pertemuan untuk absensi informasi arahan agar mereka mempersiapkan minimal 2 lembar untuk ditasmikkan nanti setelah asar dites ya, dites. Jadi nanti anak-anak jam 5.15 dicek absensinya oleh ustadzahnya untuk diarahkan mempersiapkan murojaah hafalan yang dia punya ya. Kita mulai dari juz 30. Jadi minimal sehari 2 lembar. Nanti sore setelah asar akan dites sambung ayat. Jadi mereka harus siap dengan mungkin, sehingga kalau nanti setelah sore masuk kepada jam murojaah dia dinyatakan kurang lancar, maka dia mengulang lagi. Jadi intinya kita bagaimana anak-anak itu benar-benar memiliki hafalan, bagaimana benar-benar mereka hafal surat tersebut, bukan banyak-banyakan sudah menghafal 3 juz, sudah menghafal 8 juz, sudah menghafal 30 juz, tapi tidak ada hafalannya. Maksudnya tidak mungkin. Yang kita inginkan adalah benar-benar menguasai hafalannya. Jadi jam 5.15 kita ulangi lagi, mereka akan dihubungi oleh para musyrifahnya masing-masing untuk absensi di Google Meet dan memperlihatkan
memperlihatkan wujudnya dengan pakaian yang layak ya, pakaian syar'i yang layak, berjilbab, dengan menempatkan posisi yang betul-betul menunjukkan bahwa dia siap mengikuti kegiatan halaqah itu. Ya. Hal ini bertujuan bukan hanya sekedar meningkatkan akademisi, kecerdasan dalam menghafal dan lain-lain, tidak. Tetapi kita ingin membentuk karakter dia supaya dia tidak terbiasa tidur pagi yang kita temui anak-anak kita saat ini di musim pandemik, musim belajar di rumah ini, rata-rata mereka tidur pagi setelah sholat subuh. Dan kita inginkan dengan jadwal ini kita membiasakan mereka murajaah atau membaca Al-Quran di jam setelah sholat subuh, yaitu jam 5.15 sampai jam 6. Setelah itu baru persiapan untuk ke halaqah tahsin. Kemudian setelah itu baru jam 7 pagi mulailah kelas tahsin. Ya, kelas tahsin jam 7 sampai jam 8.45 ya, jam 7 sampai jam 8.45 maka dia masuk kepada halaqah masing-masing sesuai yang telah kita tetapkan dengan 4 pengajar yang insyaallah Allah berikan kompeten yang tepat di bidangnya. Kemudian barulah jam 8.45 sesi tahsin pertama selesai, dia masuk ke pelajaran KBM ya. Jam 8.45 masuk ke KBM, kemudian jam 9.30 istirahat. Setelah istirahat jam 10.00 dia masuk ke KBM lagi. Jam 10.45 kakak kelasnya kelas 2 dan kelas 3 masuk ke rabat, halaqah Al-Quran rabat. Mereka kelas 1 masuk ke sesi tahsin yang kedua. Sesi tahsin yang kedua ini beda dengan sesi tahsin yang pertama. Kalau sesi tahsin yang pertama kan ditalkin oleh ustazahnya, dibimbing bagaimana dimulai dari Al-Fatihah, bagaimana mengucapkan isti'adzah, a'udzubillah secara rinci. Jadi nanti jangan kaget para wali santri bahwa bisa jadi nanti belajar isti'adzah itu bisa sebulan ataupun berpekan-pekan, beberapa minggu ya, karena memang belajar kita di sini tahsin yang memang benar-benar bagaimana anak kita betul-betul bisa menguasai bacaannya. Kalau di sesi yang kedua jam 10.45 ini mereka masuk ke sesi sama, mendengarkan bacaan salah satu syekh yang sangat rekomendasi sekali, yaitu di zaman sekarang, di masa kini, yaitu ulama-ulama kontemporer di bidang qiraat yang memiliki kedudukan ya di antara para ulama adalah Syekh Dr. Aiman Rusdi. Jadi nanti mereka diberikan potongan bacaan tilawah ya, mungkin dari Al-Fatihah kalau dari awal bacaan Syekh Aiman Rusdi itu mereka mendengarkannya ya, mungkin nanti pakai audio saja, sehingga ditekankan, diarahkan bahwa santriwati tersebut harus mendengarkan bacaan itu. Fungsinya memperbanyak pendengaran itu supaya meresap ke dalam dirinya, sehingga hal-hal yang sering kita dengar maka itulah yang bisa mudah kita ikuti. Jadi jam sesi kedua jam 10.45 sampai jam 12 itu adalah anak-anak kita cek, yaitu kita absen oleh para ustazahnya dengan menggunakan media yang menjelaskan bahwa dia siap. Terus kita arahkan untuk membaca atau mendengarkan tilawah Syekh Aiman Rusdi. Nah, setelah itu barulah zuhur ya, mungkin selesai zuhur atau kurang dari itu karena mereka beraktivitas sendiri di rumah masing-masing tanpa pantauan, karena ini bukan setoran, hanya saja mereka memperdengarkan itu bacaan. Barulah di sore hari setelah asar jam 4 sore masuk kepada jam murajaah. Jadi ini untuk menjaga hafalan yang mereka sudah punya ya. Kalau kita orang dewasa mungkin kita bisa berinisiatif untuk murajaah sendiri, nanti tahsinnya bersama ustazah. Tapi kalau anak-anak kan tidak. Anak-anak kadang harus kita giring terlebih dahulu sampai dia terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah asar, mereka dihubungi oleh musyrifahnya masing-masing, oleh pembimbing halaqahnya masing-masing. Sesuai dengan halaqah tahsin di pagi hari,
Maka setelah asar anak-anak akan dihubungi dengan video call WA ya, untuk dites yang mana tadi setelah subuh disuruh siapkan. Yang tadi subuh kan jam 5.15, sekarang siapkan hafalannya, murojaah minimal 2 lembar tadi untuk nanti dites di setelah asar, itu menjaga hafalan yang sudah mereka miliki. Itu setiap harinya ya. Nanti baru di hari Jumat, hari Sabtu kita baru ada murojaah secara umum, murojaah pekanan dan lain-lainnya. Kurang lebihnya teknis untuk pelajaran umum, tahfidz dan tahsinnya demikian ya. Tapi itulah beberapa hal yang telah kita bahas daripada hasil rapat kita bersama para pengajar yang telah kita lewati kemarin. Berikutnya kita akan membahas, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, adalah kapan KBM kita mulai ya. Insyaallah tanggal 13 besok hari Senin kita sudah mulai adakan orientasi. Yang ini sudah ada panitia sendiri, yaitu diketuai oleh Ustazah Fitriana Ummu Cakra, dan insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Rabu, hari Senin, Selasa dan Rabu. Dan itu beberapa agenda pembukaan, kemudian beberapa hal-hal yang tersusun dalam acara tersebut yang melibatkan bukan hanya sekedar kelas 1 saja ya. Jadi di masa orientasi ini nanti melibatkan beberapa seluruh santriwati ya. Mungkin kalau di hari pertama mungkin perkenalan, hari kedua beberapa agenda yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendukung supaya anak-anak mudah beradaptasi dan saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Bagaimana rasanya mereka masuk kepada sebuah komunitas di Ma'had ini, dan hal-hal lain yang menjadikan sebuah persiapan nanti kelak dia memulai KBM di hari Senin, yaitu di tanggal 20. Jadi insya Allah di hari Senin sampai hari Rabu kita mulai adakan orientasi belajar santriwati baru, namun tetap melibatkan santriwati lama yang tentunya bertujuan melakukan adaptasi bersama ya, adaptasi bersama meskipun kita tidak bisa berkumpul di Ma'had secara offline, namun kita sudah bisa saling mengenal secara emosional di media-media yang kita siapkan ini. Kurang lebihnya demikian. Insya Allah hal-hal yang belum dipahami ataupun hal-hal yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci bisa ditanyakan di sesi tanya jawab secara online ya nanti insya Allah Ta'ala. Semoga dengan ini bisa dipahami bersama atas segala kata-kata yang tidak bisa difahami, kesalahan-kesalahan ataupun ketergelinciran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.